helm ya kan, itu kan luar biasa ya. Dan omsetnya sekarang, kalau bisa tahu sekarang omsetnya udah berapa sih setiap bulan? Atau setiap hari deh? Kalau setiap hari dibilang dari online minimal itu dari online aja loh ya. Online itu dari online Shopee. Kita ketemu di Takut Usaha, bosnya Evo Helm, Mas Yanuar. Mas, aku makasih loh Mas. Rumahmu ini keren. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita diajak, ini adalah home base tempatnya Evo Helm. Mas, udah berapa tahun berarti usahamu ya? Dari 2019 awal. 2019 awal. Pensiun dini ya? Pensiun dini. Cuman kan pas waktu 2018 pertengahan kan itu pensiun dini kita. Tapi kan habis itu hanya toko aja. Oh, tapi waktu pensiun dini sudah terpikir mau usaha helm nggak ya? Belum, ya banyak buka toko aja. Pengen pengen buka toko aja gitu? Toko helm. Toko helm. Awalnya toko helm. Tapi kan helm nggak dibeli sekali, setahun mungkin baru ganti. Mungkin belum tentu ganti. Kok terpikir kan kita butuh yang tiap hari laku gitu. Ya kita menciptakan, Pak. Dalam hati kita menciptakan bahwa kalau kita berpikir helm itu 1 tahun, 2 tahun baru orang beli, itu artinya kan kita belum tidak menciptakan lapangan usaha. Terus kita juga nggak bisa menciptakan yang namanya penjualan. Kita nggak bisa menciptakan yang namanya merekrut karyawan. Akhirnya terbukalah dalam diri saya. Yakin aja bahwa helm itu juga bisa memberikan nafkah. Akhirnya saya beranikan diri untuk main grosir. Main grosir ya? Betul. Tapi kan ini ya, itu kan nggak barang laku loh. Ada nggak pernah curhat sama orang, kamu buka usaha apa? Helm. Ya memang sih, seperti itu kondisinya. Tapi kalau pengen lihat langsung, ayo tak tunjukin langsung. Tempat helmnya? Iyo kita. Situ ayo. Oke deh. Oke. Kita mau lihat usahanya. Wah. itu. Oh, ini di packing ya? Ini packingan sampai dari pagi sampai malam los. Oh ini, jualannya banyak online ya? Iya. Hai Mbak. Hai, jangan lupa ya, ruang bisnis ya. Hari ini total berapa, Sol? 320. 320. Iya. 320, ada yang ke Papua nggak? Ada kayak yang baru alamat pastinya Papuanya yang mana? Oh, ada yang ke Aceh nggak? Aceh. Iya, hari ini pesanan 300 berapa tadi? 30. Ada yang ke Aceh? Ada yang ke Aceh? Oh, tidak Aceh. Ada ke Aceh? Ada. Dari 320 itu berarti ada yang ke Aceh, ada yang ke Papua ya? Iya, luar Jawa. Luar Jawa. Kalimantan, Sultan juga ada. Ada ke Danau Toba nggak? Belum ada. Kan? Belum ada ke Danau Toba ya? Belum nemuin soalnya. 320 itu hanya helm saja loh. Belum plus aksesoris. Oh, aksesoris sama kaca gimana? Aksesoris kayak gitu, kaca kayak gitu. Oh, oke. Ini aksesoris. Sama itu Google Snail. Oh, aksesoris itu tipe helm yang kita jual ada di sini. Mereka punya satu tipe dengan kita, rusak. Mereka beli per item gini ya. Jadi kalau orang mau beli, biasanya kemana? Kalau beli ini? Ke akun Shopee. Ke akun Shopee? Atas nama? Akun Shopee-nya Evo Helm sama Evo Helm ID, yang di tab-nya Evo Helm. Di sini ada bosmu. Aku mau tanya, kamu betah nggak di sini? Betah. Ya, makasih ya.
Ya betah bonusnya oke. Iya. Jadi ternyata ada yang pesan nih. Dan JNE sponsori ruang bisnis loh. Ini JNE loh. Saya kasih tahu nih. JNE harus ini sponsorin ruang bisnis. Aduh. Wah. Mas, ini kan dari online. Di mana sih ruang online ini masih buka kalau kayak gini jam malam gini? Ini yang live ini sudah selesai tapi belakang masih. Kalau sini belum bisa lihat nggak? Mumpung tutup. Monggo. Online-nya. Oh. Kita bedah, ini adalah ruang online-nya. Oh, jadi TikTok Live ada di sini ya? Iya. TikTok Live ada di sini. Mas, dulu waktu tadi kan memulainya nggak terpikir, ada perasaan takut nggak waktu ingin memulai usaha? Kalau semua takut pasti takut. Takut ya? Tapi kita yakin aja lah. Yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahain, pasti ada jalan keluar. Pernah ngalami kerugian nggak? Ngalami kerugian sementara sampai hari ini tidak. Tidak ya? Tapi kalau masalah karyawan yang nyuri helm, ada. Jadi SDM yang namanya mencuri, keluar masuk gitu ya biasa ya? Kalau keluar masuk sih karena tidak bermasalah, sepertinya jarang. Jarang. Hanya satu orang seingat saya selama saya buka 2018 sih hanya satu orang yang memang benar-benar baik, tapi dia keluar, akhirnya dia usaha sendiri, buka usaha sendiri, dan dia sukses sekarang. Jual helm juga? Bukan, dia jual martabak malah. Jual martabak. Tapi yang benar-benar keluar yang saya nggak ngeluarkan, tapi ya saya kasih ibarat kata job pekerjaan lain, akhirnya dia keluar sendiri dengan sendirinya. Saya nggak pernah mengeluarkan orang, tapi saya memindahkan posisi orang, akhirnya dia keluar sendiri. Pernah ini nggak Mas, dengar kan kalau orang, pernah ada nggak ada curhat waktu ingin memulai usaha itu dia takut gitu. Kira-kira kalau Mas Yanuar sebagai ownernya Evo Helm, untuk memberi sedikit masukan orang-orang yang takut usaha, mungkin dia udah bosan itu kerja, tapi dia takut usaha. Sebenarnya langkah-langkah apa sih yang harus dia lakukan untuk dia memberanikan diri bekerja? Usaha kok bekerja. Kalau kita berpikir takut terus kita nggak bakalan jalan gitu. Yang pasti kita mau usaha itu harus action dulu, berani action. Yang pertama itu, terus yang kedua kita benar-benar kita yakin gitu loh. Dalam arti kita berusaha, kita yakin, dan yang pasti tadi yang terakhir kita review lah apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, dan hasilnya seperti apa. Apabila kita tahu hasilnya belum memuaskan, gimana kita harus menciptakan untuk bisa memuaskan kembali, kan gitu. Dan yang pasti untuk mempertahankan itu yang susah. Dan semua review itu didapatkan karena setelah ada action ya. Betul. Kalau nggak ada action kan nggak ada yang mau direview. Betul. Nggak ada kegagalan yang mau diperbaikin ya. Dulu di bank ada berapa lama di bank? Saya di bank dari 2006 sampai 2018, 12 tahun. 12 tahun. Ini stok di sini berarti memulai untuk, kan banyak orang jualan itu offline. Membuka ruko sewanya mahal. Kok bisa terkonsep untuk TikTok Live ini dulu ngelihat atau memang ada yang ngajarin atau memang sudah paham dulu jualan TikTok Live? Belajar sendirinya, autodidak. Autodidak. Jadi istilahnya saya belajar di online shop, tidak di TikTok aja, di Shopee juga iya, di Lazada juga iya. Saya juga hanya belajar sendiri. Jadi istilahnya autodidak. Apa yang saya pelajari, dan itu pun saya sampai istilahnya saya beri catatan. Oh, setiap hari ini apa yang saya kerjakan, saya catat. Oh, hari ini apa yang saya kerjakan, saya catat. Akhirnya saya dapat merangkum. Oh, kalau saya ngerjakan seperti ini, hasilnya seperti ini. Kalau saya ngerjakan seperti ini, hasilnya seperti ini. Akhirnya jadi rangkuman. Jadi rangkuman, dan akhirnya juga istilahnya kalau di apa namanya online itu kan kita pinter-pinter bikin algoritmanya aja. Semakin algoritmanya bagus, semakin kita juga bagus buat jualan. Nah, hanya saja mempertahankan yang namanya algoritma itu yang susah. Dan caranya supaya tidak susah? Supaya tidak susah, kita harus plototin monitor itu setiap detik, setiap menit, dan setiap jam. Nggak bisa kalau kita tinggal gitu, nggak bisa. Setiap jam dan setiap hari. Karena tindakan hari ini sama tindakan besok sama tindakan lusa beda. Beda-beda. Beda-beda. Perlakuannya beda-beda. Satu contoh, kalau di awal bulan
ada yang namanya orang dapat gajian. Oke. Itu mungkin kalau untuk PNS. Kalau untuk untuk yang karyawan swasta biasanya tanggal 23 sampai 25. Oke. Nah, setelah tanggal antara tanggal tanggal 5 sampai tanggal 20 itu biasanya sepi. Nah, tapi gimana caranya supaya kita jangan sampai itu bilang sepi, tapi kita pertahankan aja performa. Tapi di saat-saat tanggal cantik, suatu contoh 11, 22, 33 kita harus ngebut. Acara grid sale itu selalu harus dimanfaatkan momennya. Biasanya Betul. kalau di bulan 1 dia identik dengan tanggal 1 bulan 1 gitu ya. Sama juga kita juga harus benar-benar di hari Minggu. Hari Minggu itu harus kita benar-benar kita monitor kencang juga. Karena apa? Minggu itu biasanya di hari Senin seperti ini akhirnya meludak. Makanya per hari ini kita juga packingannya untuk helm aja 320. Belum lagi aksesoris. Aksesoris tak pikir biasanya kalau helm 320, aksesoris itu 30%-nya dari helm. Ini termasuk dirimu distributor? Distributor RSP. Ini RSP. RSP ini berapa nih? Yang ini RSP SP300. Ini sekitar 600-an. 600. Jadi kalau ada yang tertarik dengan jenis ini, ada di Evo Helm ya. Warnanya bagus dan warna Italia, bendera Italia. Dan Mas Yanuar kalau nggak salah juga sudah ada produk baru ya? Ya. Produk sendiri ya? Produk sendiri. Itu mereknya apa? JP Venus, merek Venus. Ini kebetulan barangnya di sini Habis ini kosong. Belum Kita- diambil berarti dari anak-anak. kita sudah lihat ini adalah salah satu ruang untuk Shopee Live atau TikTok Live begitu Ya. juga ya. Jadi yang menjual secara online dan di sini ada 3 handphone dan setiap harinya sudah ditangani oleh adminnya ya. Iya. Beroperasi ini berarti jam berapa ke jam berapa ini? Jam 8 sampai jam 12. Nah, Jam- kebetulan ini biasanya anak-anak istirahat, pindah ke yang sebelah. Oke. Nah, karena yang jam 6 berarti saya sebenarnya online saya yang di Jakarta juga sudah jalan. Cuman pengiriman tetap dari sini, bergantian sama tim yang di Jakarta. Berarti enaknya jualan online itu adalah mau dari manapun kita berdayakan orang menjual, kita tetap packingnya adalah dari ruang gudang kita yang ada di Kota Rembang ini. Ya. Betul. Kita lihat dulu. Ayo Mas, aku tunjukin stok-stoknya. Tapi Mas, pada saat memulai usaha ya, kan kita awalnya gajinya bulanan tuh. Ada perasaan ini nggak? Misalnya kalau kita naik pesawat itu ada jet lag. Nah kalau kita jadi karyawan, ada nggak terasa misal tanggal 25 tanggal gajian, ada nggak perasaan was-was? Waduh jualanku sampai tanggal 25 ini dapat mencukupi nggak seperti gajiku sebelumnya di perusahaan? Ada rasa was-was takut gitu nggak? Saya selama usaha tidak ada rasa takut itu. Ya, ada yang ya. pasti kita jalani apa yang kita jalani pasti juga ada hasil. Itu aja, saya berpikir positif aja, positif thinking aja. Oke. Nah, ini ruang kantornya. Oke. Ini ruang pembayaran dan kasirnya ya? Ini ruang admin online. Oke. Mas, di dalam episode Takut Usaha ini kan kita tadi sudah tanyain bagaimana memulainya dan tiba-tiba kok bisa lihat peluangnya helm, ya kan? Itu kan luar biasa ya. Dan omsetnya sekarang, kalau bisa tahu sekarang omsetnya udah berapa sih setiap bulan? Atau setiap hari deh? Kalau setiap hari dibilang dari online minimal itu dari online aja ya. Online itu dari online Shopee. Nah, Mas, dari banyak tadi kita sudah lihat stok, takut usaha bagaimana dan memulai mana dan sampai sebenarnya bisa berhasil. Kita banyak itu yang DM di ruang bisnis. Rata-rata mereka punya modal tapi takut memulai usaha. Setuju nggak? Kalau orang yang memulai usaha itu dari dunia kerja ke dunia mandiri, usaha wira swasta, sebenarnya ada gennya atau yang nggak ada gennya pun tapi sebenarnya bisa? Semua orang kalau mau berusaha pasti bisa. Pasti bisa? Pasti bisa. Walaupun nggak ada gennya? Walaupun tidak ada Apa tipsnya? Kalau menurut saya juga nggak ada pemikiran waktu dulu saya keluar dari tempat kerja Danamon itu saya mau jadi pengusaha juga nggak berpikir seperti itu. Tapi saya berpikir aja bahwa
namanya kalau kita sudah mau bergerak, mau action yang tadi saya sampaikan, pasti juga kita ada hasil. Nggak perlu kita takut. Yang pasti kita mau bergerak, mau berusaha, pasti ada hasil. Masalah nantinya ada yang namanya jatuh bangun itu hal yang biasa. Tapi kita gimana caranya kita jatuh, ya harus bangun lagi. Inilah yang susah. Dan saya pun pada waktu memulai yang namanya usaha ini, waktu saya dulu grosiran juga pernah mengalami itu. Bahkan uang pensiun dini saya hilang ya. Model untuk beli stok barang lagi sebenarnya nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi. Tapi saya yakin lah waktu itu akhirnya tinggal sedikit, saya puterin lagi lah. Saya puterin lagi, saya kembangkan lagi. Ternyata juga akhirnya pabrik mau merapat. Nah itulah. Dan itu datang sendirinya dengan konsistensi tadi. Betul. Sebelum kita akhirin di Takut Usaha ini, 2 kata atau 3 kata deh, 3 kata untuk orang-orang yang mungkin di luar sana yang takut usaha, ingin memulai usaha. Apa yang perlu dilakukan? 3 kata. Takut kalau kita berusaha. Jangan takut kalau kita berusaha, karena kalau kita berusaha sebenarnya mendekatkan diri kita kepada rezeki ya. Betul. Sampai di sini, semoga ini bisa menghibur kita. Jangan lupa ikutin terus Ruang Bisnis dan Epo Helm. Siapa tahu teman-teman yang di luar sana pengen masih kerja, tapi pengen punya penghasilan pendapatan yang kamu tidak terbeban dengan modal, bisa jadi affiliate-nya. Bisa jadi affiliate, bisa dropshipper. Bisa dropshipper dengan harga grosir. Betul. Thank you.